Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 25 Januari 2024. Kembali lagi seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot dalam perdagangan hari ini dan kita akan bahasnya dalam kondisi udah boleh buka mata. Kita udah diizinkan menganalisa bandarmologinya, pergerakan asingnya dan mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Langsung aja, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Astra. Harga sahamnya hari ini turun 0,5% dan saham ini dibandari oleh bandar asing. Pergerakan Astra hari ini sebenarnya cenderung stagnan ya. Tidak ada penurunan signifikan seperti hari-hari sebelumnya dan kalau kita lihat di media-media fokus pemberitaan utama kecap alasan komentator saham yang disebar di media terhadap penurunan Astra itu fokusnya di skandal Daihatsu yang menyebabkan izin produksi Grand Max dicabut dan juga masuknya BYD ke Indonesia. Pada berita masuknya BYD itu sebenarnya sudah sejak tengah tahun lalu, cuma karena saham Astra turun, tiba-tiba per minggu ini dihubung-hubungkan masuknya BYD dengan efek penjualan Astra di masa yang akan datang dan kecap-kecap lainnya. Kita nggak tahu sebenarnya apa hubungannya beli saham Astra sama BYD atau Grand Max. Kita kan nggak beli BPKB, di sini kita beli sahamnya dan jual sahamnya, nggak ada hubungannya lagi. Cuma ya sudahlah kayak gitu. Dan kami juga sudah jelaskan bahwa penyebab sebenarnya kejatuhan saham Astra itu sudah bisa kita lihat dalam secara simpel di grafik foreign flow ini, di mana kita lihat sejak awal bulan Januari 2024 ini memang investor asing sudah jualan saham Astra, atau kita sebagai investor retail bisa kita bahas sudut pandang lain bahwa investor lokal sudah memborong Astra sejak awal bulan Januari lalu. Dan seperti biasa di bursa kita, kalau di saham yang dari asing, kalau lokal beli hari ini besok turun, kalau besok beli lagi besoknya turun lagi. Memang ketika lokal beli sahamnya turun dan itu juga yang terjadi, sudah sesuai dengan hukum foreign flow, di mana ketika lokal beli seiring dengan lokal terus beli, asing terus jual, harga sahamnya terus turun. Total investor asing sudah jualan sebesar 2,2 triliun saham Astra ke investor lokal sepanjang 2024. 2,2 triliun ini angka yang sangat besar dijual dalam waktu kurang dari sebulan. Bayangkan Grand Max laku berapa itu, butuh dijual berapa untuk sampai 2,2 triliun itu. Itu Grand Max mobil beneran, ini saham doang kayak gitu. Jadi itu indikasi bahwa memang ada aksi panik buying yang terjadi di kalangan investor lokal sejak keluarnya berita skandal Daihatsu dan BYD. Jadi ketika berita BYD masuk, katanya penjualan Astra diprediksi menurun, Daihatsu disuspend, ada skandal, Grand Max itu investor lokal langsung memborong saham Astra. Saham asing mungkin yang mau beli Grand Max jadinya beli saham asing karena Grand Max katanya nggak dijual lagi kayak gitu. Atau yang mau beli mobil listrik beli saham asing, saya nggak tahu alasannya, cuma itu kenyataannya. Tapi kalau ada sedikit kabar positifnya bagi yang berharap naik adalah hari ini kita lihat penjualan investor asing atau pembelian investor lokal di saham Astra hari ini, kalau Anda lihat di grafik terakhir ini hanya 70 miliar. Hanya 70 miliar, jadi cenderung kecil, lebih kecil dari seminggu terakhir. Jadi ini bisa merupakan indikasi kalau investor lokalnya sudah mulai kehabisan modal, sudah diserap 2,2 triliun, jadi nggak sanggup beli lagi. Kalau investor lokalnya sudah nggak sanggup beli lagi, ya tentunya indikasi yang bagus. Tinggal pertanyaannya kapan cut loss-nya. Kalau udah sanggup cut loss, apalagi di harga sekarang, nanti harga Astra akan naik lagi ketika asing masuk lagi. Seperti saya bilang, Daihatsu mau jualan skincare pun asing nggak peduli. Sahamnya nggak peduli kalau sahamnya naik. Kalau asingnya belanja lagi, harga saham Astra akan naik lagi. Jadi dibutuhkan lokal jual. Kita lihat seminggu ke depan apakah lokal masih ngotot terus beli yang membuat sahamnya turun, atau sudah mulai cut loss, mulai jualan yang membuat rebound lagi. Saya sebagai pengikut foreign flow cuma nunggu aja. Kita lihat dulu lokalnya berkorban nggak. Kalau udah berkorban mulai jual, saya baru masuk lagi. Seperti itu kalau strategi saya. Ada di sosmed banyak yang bahas, mengatakan nggak usah bahas foreign flow mulu, coba jelasin kenapa alasannya asing jualan. Kenapa investor asing jualan? Jangan bahas asing jual, asing beli, bosan. Tolong kasih tahu kenapa asing jualan. Karena asing jualanlah yang membuat saham Astra turun.
Pertanyaan itu disampaikan ke kami. Cuma satu hal yang mau saya klarifikasi, saya bukan investor asing, jadi sudah tidak pada tempatnya menanyakan. Kalau Anda nanya saya kenapa saya beli saham NICE hari ini, ya saya bisa saya jawab saya kenapa saya beli. Kenapa saya jual? Saya bisa jelaskan kenapa saya jual, karena alasan saya. Cuma kalau asing bukan pada tempatnya. Cuman kalau saya katakan misalnya ada rumor, kenapa investor asing jualan Astra, itu alasannya karena gosip-gosipnya sih bandarnya saham Astra itu punya anak kembar 3, cowok semua. Dan gosip-gosipnya anak kembar 3-nya itu tahun ini semuanya mau nikah. Dan semuanya nikah besar-besaran, butuh duit banyak. Karena butuh duit, karena BU, investor mereka jualan saham Astra ke lokal, dapat 2,2 triliun. Saya bisa jelaskan gitu kalau Anda pengen alasan. Saya jelaskan alasan. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Coba buktikan. Kalau Anda mengatakan itu alasan nggak mungkin, coba buktikan. Buktinya mana alasan saya itu salah? Buktinya mana? Anda minta investor asing konferensi pers mengatakan tidak benar, saya punya anak kembar 3 dan mau kawin semua tahun ini. Silahkan buktikan sendiri. Karena itu cuma kecap. Semua boleh punya kecapnya. Anda punya, ada yang bilang karena BYD, karena Daihatsu, bebas. Saya punya yang lain. Cuma yang masuk akal adalah yang kita tahu, kita semua trading saham di sini kita tahu. Kalau kita jualan sih biasa nggak banyak alasan. Karena ini orang umumnya kalau jualan alasannya satu, gue pengen duit, gue jual saham gue jadiin duit. Cuma itu alasannya. Orang gak baca dulu laporan keuangan 3 hari 3 malam baru profit taking, kagak ada. Orang biasa melakukan analisa mendalam, ngasih nama candlestick itu ketika mau beli, bukan ketika mau jual. Jadi yang lebih menarik ya jelas kenapa investor lokal terus memborong saham Astra sampai 2,2 triliun. Dan alasannya apa? Alasannya ini. Karena produksi Grandmax dicabut, karena manipulasi data Daihatsu, karena masuknya BYD. Itu alasan yang kami bahas. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kepanjangan bahas Astra. Sekarang kita bahas BBRI. Hari ini harga sahamnya turun 2% dan seminggu terakhir udah turun 3,91%. Kalau kita lihat ini grafik foreign flow-nya, ini juga saham yang dibandari asing, partisipasinya 62%, kepemilikan Astra 78%, kepemilikan asing di BBRI 78%. Kalau Anda lihat di sini seiring dengan asing yang profit taking, harganya turun. Total investor asing sudah jualan 447 miliar sepanjang perdagangan seminggu ini, dan penurunan harga minggu ini tidak. Dan kalau secara foreign flow, kalau Anda analisa secara foreign flow, saya nggak bisa bahas mendalam, cuman intinya adalah profit taking yang bagus itu kalau asing jualannya banyak, duit lokal diserapnya banyak, cuma harganya nggak turun banyak. Jadi mereka jualan di average tinggi. Kalau saya menilai aksi profit taking asing seminggu terakhir ini, memang asingnya jualan, memang harga turun. Tapi menurut saya turunnya kecepatan. Nanti profitnya kedikitan. Itu keinginan pribadi juga, karena saya baru profit taking sedikit juga, belum jualan semua. Jadi harapan saya sih ke depannya investor asing bisa, kalau mau lanjut profit taking, mereka bisa jualan di harga lebih baik supaya mereka profit lebih besar, supaya saya juga profit lebih besar. Itu harapan saya buat BBRI. Inco harga sahamnya naik 1,5%, ini saham yang dibandari asing. Inco produksi nikel memang lagi booming dan lagi heboh di debat-debat, di sosmed, semua bahas nikel kayak gitu. Dan memang kita lihat Inco itu secara laporan keuangan sangat baik. 2023 jauh lebih baik dari 2022 karena booming nikel, kebutuhan nikel meningkat, dan perdebatan capres dan cawapres kita tahu ini kayak gitu. Itu ininya, jadi momentum yang bagus ketika banyak orang bahas nikel, tapi kenyataannya terlepas dari kinerja yang membaik di tahun 2023 sejak bulan Agustus, investor asing terus menjual saham ini ke investor lokal. Jadi di sini kita lihat gitu, kadang-kadang berita jelek asing bisa jualan, kadang-kadang berita bagus asing bisa jualan. Karena tujuannya ya memang pengen duit, dia nggak peduli berita, gue pengen duit, berita bagus, berita jelek gue jualan. Investor lokal berita jelek kadang beli, berita bagus kadang beli. Cuma kenyataannya sama, kalau investor lokal beli ya nyangkut. Kan itu kenyataan yang sama. Kayak gitu.
Jadi itu ininya, dan kalau kita lihat secara jangka pendek bulan Januari ini di tanggal 1 sampai 23 Januari ada distribusi besar dari bandar di saham Inco dan retail masih borong sampai 23 Januari 2 hari yang lalu. Kemarin ada indikasi menarik, cuma kami nggak buat UBBM kemarin. Ada akumulasi besar di saham Inco kemarin, terbesar dalam di awal tahun 2024, dan hari ini pun lanjut ada akumulasi besar. Saya nggak punya Inco, belum berencana beli, cuma menurut saya ini sangat menarik, apalagi kita lihat di media lagi hot nih pembahasan tentang nikel. Kadang-kadang kalau ketika hot ini ada aja pihak-pihak yang memanfaatkan, goreng sebentar, nanti orang retail panik buying terus dikarungin. Biasanya seperti itu. Terakhir saham yang mau saya bahas adalah Cegas. Ini saham yang sangat baik buat Anda kalau Anda mau belajar rantai makanan ekosistem bursa, di mana perpindahan tangan dari bandar ke retail itu sangat cantik dan membuat bandarnya tentu akan sangat happy dan sangat sukses dalam karirnya. Seperti itu kita lihat sebelumnya di podcast sebelumnya kami udah bahas kejadian di sini, kita bahas kejadian lanjutannya. Kita lihat dalam periode ini kalau kita lihat pembelinya ada PO, BK, MGCP. Saya mau ajak Anda fokuskan di PO dan BK dulu. Dan broker-broker yang jualan adalah broker-broker retail, para pahlawan bursa. Jadi di sini retail beli nyangkut, di sini cut loss. Setelah cut loss dinaikin tinggi, retail jualan, tapi besoknya dinaikin lebih tinggi. Dan menariknya ketika dinaikin lebih tinggi, itu yang di sini kan yang beli, yang naikin itu PO sama BK. Di sini BK lanjut beli. Tapi PO berubah jadi jualan. Dan penjualan PO lebih besar dari pembelian BK. Padahal mereka satu kantor. Padahal mereka satu tujuan, satu kantor kayak gitu. Tapi BK tadinya beli barang, ini udah misah. Satu bantu naikin harga, satu bantu mungutin uang, ngarungin retail. Dan kita lihat uang siapa yang dipungutin dari PO, itu kembali lagi uang para pahlawan-pahlawan bursa yang sudah cut loss di sini, buyback lagi di sini. Besoknya harga sahamnya naik, PO jualan 64 miliar, kita lihat retailnya terus melakukan pembelian, terus berkorban. Terakhir hari ini kalau kita lihat YP dan PO, kalau Anda perhatikan lebih detail, saya nggak bahas, YP ini mungkin juga ditunggangi bandar. Kita lihat YP ngambil posisinya BK, dia beli 230 ribu lot untuk hari ini, dan PO jualan 918 ribu lot, dan para pahlawan bursa masih terus memborong. Jadi kesimpulannya, jualan bandar IPO saham Cegas ini masih laku diborong oleh pahlawan bursa. Kemarin malam, tadi siang, tadi sore saya nunggu karena menurut saya ngelihat di kisaran harganya dari barang yang masih dimiliki bandar, harusnya akan ada periode yang sama di mana retailnya cut loss lagi seperti di sini, cut loss lagi dan harga sahamnya naik lagi, harusnya gitu. Tadinya saya expect hari ini itu terjadi. Hari ini ARB sampai sore saya tungguin apakah ada indikasi bakal digoreng dalam pas ARB, ternyata sampai perdagangan akhir masih belum ada indikasi, dan ketika udah boleh buka mata kita lihat PO masih jualan besar-besaran. Jadi saya tunggu lagi ARB besok. Harapan saya kalau ngeliat kayak gini mungkin ARB 2 kali lagi aja biar lebih cantik, ARB 2 kali lagi baru digoreng lagi seperti itu harapan saya untuk Cegas. Dan di sini kita bisa belajar betapa baiknya ekosistem bursa kita. Bagaimana investor retail kadang beli di atas, jual di bawah, beli lagi di atas, jual lagi di bawah. Kalau itu berlangsung, harga saham bisa nggak mati-mati. Bisa terus bergerak, terus naik turun. Kalau retailnya terus committed melakukan hal tersebut. Seperti itu. Oke. Terakhir ada saham menarik, ini saya pilih satu saham yang sedang diakumulasi. Saham ini pernah jadi masa lalu, ada akumulasi besar 2 hari terakhir tanpa kenaikan harga yang signifikan. Ini saudaranya pernah kami bahas beberapa waktu yang lalu. Setelah dibahas, orang-orang banyak yang bilang ngejelasin ini saham ini, entah ada hubungan dan enggak. Besoknya bandarnya langsung distribusi, padahal sebelumnya akumulasi. Jadi harapan saya kalau Anda tahu ya lirik aja, mau beli silakan, nggak apa-apa, tapi kalau bisa nggak usah di-mention di kolom komentar untuk saham 01 ini. Oke, sampai sini aja, semoga bermanfaat, semoga berguna, see you next time.